Kata beliau, khusyuk fisalati, khusyuk dalam salat itu yang paling penting. Wa huwa ayyuhdira samsu as-sahsu fi qalbihi ma'nan, yaitu menghadirkan, setiap orang harus menghadirkan makna, memahami makna apa yang dia baca. Ya, mayakrahu, apa dia baca, bilisannya dengan mulutnya. Jadi bacaan itu di mulut, tapi hati tadi dalam ya mengikuti makna apa yang kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ketua bersama para panitia, saya hormati, saya muliakan guru kita, Pak Imam beserta jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang disertai selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini baru saja kita telah selesai menunaikan salat maghrib berjamaah, dan yang paling penting adalah kehadiran kita duduk-duduk sejenak dalam mengikuti kajian kita, yaitu masih seputar pentingnya khusyuk di dalam salat. Setelah kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan makruh, kemudian berbicara tentang membatalkan salat, lalu berbicara lagi tentang anjuran-anjuran Nabi dalam salat, malam ini kita akan menyampaikan tentang masalah pentingnya khusyuk dalam salat. Ini sejak pada malam Sabtu yang lalu sudah dimulai pentingnya khusyuk dalam salat. Menurut para ulama tasawuf, Imam As-Sawri, seorang sufi terbesar pada zamannya, beliau memberikan definisi khusyuk itu adalah rohnya salat, nyawana sempajang. Malam yakhsha fasadat salatu, kata beliau, siapa tidak khusyuk dalam salat, maka batal pahala salatnya. Jadi bukan salatnya batal, tapi pahalanya, karena khusyuknya tidak ada. Ya, artinya kalau tidak ada khusyuk berarti hanya salat syariat. Ya, syariat itu kan tubuhnya salat. Ya, kemudian khusyuk adalah rohnya salat. Jadi kita harus ya salat syariat dan hakikat. Ya, bertemu antara syariat dan hakikat itu namanya ma'rifat. Ya, ma'rifat namanya Bapak dan Saudara sekalian. Ya, kata beliau, khusyuk fisalati, khusyuk dalam salat itu yang paling penting. Wa huwa ayyuhdira samsu as-sahsu fi qalbihi ma'nan, yaitu menghadirkan, setiap orang harus menghadirkan makna, memahami makna apa yang dia baca. Ya, mayakrahu, apa dia baca, bilisannya dengan mulutnya. Jadi bacaan itu di mulut, tapi hati tadi dalam ya mengikuti makna apa yang kita baca itu.
Ya. Contoh ketika kita membaca Fatihah misalnya, Fatihah kan rukun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mabatunya titala makada ya. Nasabasanna Allah Ta'ala puang masar pamasar lino ini masar pamasar di akhirat. Ya betul, dalam hati kita harus begitu. Dan ini kalau bismillah kan biasa didengar itu arti-artinya. Kalau bahasa Indonesianya dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya agaknya Indonesia itu agak lebih praktis, lebih simpel daripada bahasa daerah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehingga puji dan punemani kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, masar pamasennya makamaselino makamasel di akhirat. Ini pernah dulu Al-Mukarram Profesor ya Kiai Haji Abdul Khalid Qadir Khalid MA ini beliau ini tamata Mesir, jadi pulang dari Mesir itu tahun 63 ya. Dan waktu itu Guru Tambak Dalit meminta sama Gerombolang supaya diantar ke kota menjemput muridnya. Kamu daripada Guru Tambak Dalit pernah mengaji Makosok dulu ya, menjemput muridnya beliau. Dan waktu itu belum banyak titel MA, belum. Di ayat saja masih BA semua ya, termasuk Profesor Quraisy masih BA waktu itu. Dia sudah MA, bayangkan luar biasa. Dan beliau ini dua MA-nya, MA agama dan MA umum. Dia ahli ilmu falak, antariksa. Kan tidak gampang gitu ya. Ahli antariksa dia memahami beliau itu ya tentang antariksa. Dan sehingga pada waktu itu setelah pulang beliau barulah dibentuk itu jadwal waktu salat. Karena dulu kita punya jadwal waktu salat, maghrib jam 6, isya jam 7, subuh jam 5. Masih ingat dulu ya. Ya, itu sekitar tahun ya sampai tahun 60-an lah terjadi seperti itu. Setelah beliau datang kerjasama ya ulama-ulama Sulawesi Selatan dengan Jakarta untuk menciptakan itu jadwal waktu salat. Dibikinlah itu yang seperti ya lama punya itu yang ada gambar jamnya ya. Itu pertamanya lembaran dulu keluar lembaran. Ternyata ya maghrib tidak selamanya jam 6, kadang setengah 7 baru maghrib. Kalau sekarang ini kan pas jam 6 lewat 1 menit masuk maghrib, betul ya. Jam 7 lewat 13 menit masuk isya, begitu sekarang. Dulu tidak, tetapi jam 6 maghrib, jam 7 isya, jam 5 subuh ya, jam 12 duhur, jam 3 asar. Itu dulu Pak, tetap artinya tidak berubah-ubah. Nanti setelah beliau datang baru dibikin kerjasama dengan ulama Bone, pengaji Makkah ya, pengaji Makkah ini bapak sekalian ya, bersama dengan Guru Taki Haji Muhammad Junaid Bone, Junaid Sulaiman dan Rafi Sulaiman, dua bersaudara mengaji di Makkah itu, mengaji di Ahlus Sunnah Jamaah, bukan di Wahabi, bukan ya, bukan Wahabi, tidak sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Wahabi mengaji, makanya lain pemahamannya, bertolak belakang ya, banyak bedanya karena dia di Wahabi. Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, dia sampai dinamai organisasinya Muhammadiyah karena dia mengaji pada Muhammad bin Abdul Wahab. Anaknya Abdul Wahab namanya Muhammad ya, sehingga dinamailah organisasinya Muhammadiyah, artinya pengikut daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau di Makkah terkenal Wahabi ya, Wahabi terkenal di sana.
sini Muhammadiyah, Muhammad bin Wahab, itu yang banyak bidaannya itu. Ini Bapak dan saudara sekalian, semuanya tidak boleh. Ya, ngaji orang mati tidak boleh. Ya, padahal banyak hadisnya itu bahwa bacaan Al-Quran kepada orang mati sampai. Dalam Al-Quran sendiri termasuk mendoakan orang mati itu mereka tidak sampai. Tidak sampai. Tapi kita kan menerima pelajaran dari ulama kita sampai. Kenapa? Alasan mereka tidak ada hadisnya mengatakan baca Fatihah orang mati sampai. Mereka tidak punya logika. Memang tidak ada hadis seperti itu. Tapi ketika Nabi mewajibkan salat mayit, salat mayit, di situ ada Fatihah di situ. Iya. Kalau kita sampaikan hanya Fatihah dibaca. Kemudian diikutkan dengan doa-doa yang lain. Iya. Jadi kalau memang tidak sampai Fatihah, tak usah salat sembahyang. Tapi sembahyangnya orang mati karena katanya tidak sampai Fatihah. Tapi kenapa dibacakan Al-Fatihah dan salat mayit? Nah itu masalahnya. Mereka tidak punya logika. Ya pernah asingi asana ku engkau makada aja tidak sampai Fatihah pada orang mati. Itu maunya seperti itu. Ya, atau sampainya bacaan Fatihah dari orang mati. Tidak harus begitu. Kalau ada ayat, ada unsur ya membolehkan, maka itu bisa. Sama dengan maulid. Maulid itu kan ada unsur menyuruh orang membaca Al-Quran, ya kan? Makanya isinya itu maulid itu membaca Al-Quran. Kemudian sepatah kata ucapan terima kasih. Kemudian membawakan hikmah, berbicara tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini jangan lihat kulitnya, maulid kulit. Lihat isinya apa dilakukan di dalam. Dan mereka tidak punya logika. Ya, sehingga langsung bid'ah. Nah, tapi lucunya sekarang sudah berubah kan. Megatunya roh makro mama maulid, malah yang gencar tidak mau maulid dibawakan ember dalam motor. Dalam motor ini bukan omong kosong Pak. Temanku sendiri Muhammadiyah. Kan saya banyak berteman dengan Muhammadiyah. Saya lama ceramah di masjidnya Muhammadiyah. Bapak sekalian, besok coba-coba mobil mau maulu, macoi. Ya, sekalinya sudah maulid orang dikasih ember. Ubici ada tu ember sedih. Nasi dia nala Pak Muhammadiyah, nala. Ada ini. Nala tu nggak kasih bola. Karena ini yang bagus ini begini. Bagus ini Pak, nak nerima tu. Asal aja mau bida'akan itu. Sebab kalau mau bida'akan mengharangkannya, mapat di babaan waktu aku mandre. Sesuatu makanan di celah-celah itu tidak bisa dimakan, Mbak. Makanya Nabi kalau dihidangkan oleh istrinya makanan, kalau Nabi suka dia makan. Kalau tidak suka dan tinggalkan. Ya, ini istaha akal lah. Apabila Nabi suka makan itu, maka beliau makan. Dan apabila beliau tidak suka, maka beliau tidak makan. Dan tidak mencela. Tidak mencela. Ma'aba Nabi SAW ta'aman kat. Nabi tidak pernah mencela makanan. Kenapa? Karena makanan dicela itu tidak boleh. Ya, tidak benar. Nah, tinggalkan nanti makanan itu kalau dicela-cela. Ya, dan Nabi itu tidak pernah mencela-cela makanan. Beda dengan kita, tapi bukan kita di sini Pak, yang jauh sana. Ya, semua itu na cacanan re. Gaya. Misalnya saya ke Ramadan. Kebiasaan Ramadan itu kan ibu-ibu kasihan itu biasa tidak bisa mencoba makanannya. Sebenarnya bisa je, bisa dicoba, tapi jangan telang. Baru ambil cuy Pak Imam jangan. Iya, bagus ini. Artinya tidak boleh dicoba tapi dikeluarkan kembali. Ya biasa perempuan itu kan kurang pejina, ya kan?
Ya, biasa nak kunan dia pada biasa akan jual ke ye. Bali aga ye. Baru jeleknya si kumu tu nak cacana nan rimu tu malah nak capu pa emang. Dia nak taruh bini. Ini tidak benar. Ya ini Bapak-Ibu sekalian. Profesor Dr. Yamoto Sumaru ya. Profesor orang Jepang. Ya 15 tahun yang lalu saya dikasih bukunya. Di Timika ya, di Freeport. Kan saya tahun 2003 saya ceramah di Freeport. 10 tahun dikontak di sana. Ya, saya kasih bukunya oleh salah seorang wakil bupati yang pernah ke Jepang di Timika itu. Tapi itu wakil bupatinya orang Bugis. Orang Pinrang. Kasih Kak. Dan rumahnya saya pakai mau baca buku ini, ada buku dari Jepang ini. Profesornya Jepang, penelitian tentang air. Ternyata air, menurut isi buku itu mendengar. Selama air itu tidak dimasak, hidup ki. Ya semua sesuatu punya energi, kata beliau dalam bukunya itu. Semua sesuatu di dunia ini semuanya punya kekuatan, ada energinya. Termasuk makanan semuanya ada energinya, termasuk pohon-pohon kayu itu. Ya, ada energinya mengeluarkan oksigen. Makanya Nabi melarang menebang pohon kayu kalau tidak diperlukan. Melarang memetik daun-daunnya itu baru kalau tidak diperlukan. Jangan diganggu karena mereka sakit. Punya hidup, hanya hidupnya bukan nyawanya, bukan nyawa ya. Ya jadi seperti itu hidup tapi bukan nyawa. Ya sama dengan ikan, itu hidup bukan karena nyawa. Beda manusia hidup dengan nyawa. Kalau sesuatu itu tidak. Ya ini Bapak dan Saudara sekalian. Ya jadi ada penelitiannya beliau. 2 air di botol. Dalam buku itu Anda sebutkan 1 air ini dipuji-puji. Ya, misalnya kita bilang bagusnya nih air, dia akan berobat di dalam isinya. Dia bergerak itu air menimbulkan molekul-molekul yang membawa kepada pengobatan. Gembira itu air. Ya, jadi muncul itu air dengan istilahnya ya, yang bisa membawa kepada kesehatan. Ya, kalau kita minum bisa menjadi obat. Beda air yang dicela-cela, air apa ini? Biasa minum air begini, sebentar ini minum. Mari itu air. Kenapa kalau dicela-cela baru kita minum juga? Sebentar tunggu. Ya, mepet di waktu bau itu. Dan itu terjadi Pak, memang betul. Makanya orang tua dulu mengatakan mepet di beban Pak, apa pernah cela-cela. Baru nanrimuto. Ya, jadi tidak bisa. Ada semua, ada telinganya ini Pak, dia mendengar. Ya, dia mendengar itu. Ini baru air diteliti. Termasuk Zam-Zam di Makkah dia teliti. Tapi karena dia orang Jepang ya, agama Shinto, bukan Islam seperti kita. Ya, itu Zam-Zam biar tidak didoakan kalau kita minum. Karena dia punya pH, ya pH itu 380 pH-nya. Kenyang orang kalau minum, walaupun tidak makan, kalau minum banyak air Zam-Zam, maka dia akan berpengaruh dalam tubuh kita, bisa menyembuhkan penyakit. Ya, saya waktu pertama di Makkah waktu tahun 90, saya kan lever saya lever. Dokter memastikan saya tidak bisa berangkat. Ya, Ustaz tidak bisa berangkat, lever positif. Ya, bagaimana kalau lever, katanya berbahaya. Nanti kita di Makkah, kan saya petugas haji waktu itu. Nanti kita petugas pasti capek nanti. Dikhawatirkan kalau kita nanti mati di sana. Saya bilang, biar saya mati di sana, berarti berangkat Kak. Iya, kalau itu saja.
Berani tanda tangan, berani tanda tangan. Kalau apabila mati, apa artinya? Tanggungan sendiri, ya kan? Karena sudah leper, nama berangkat. Saya bilang biar bagaimana mati juga, ya kan? Ya, saya berangkat. Karena saya bawa keluarga aku. Banyak jamaah aku juga ikut berangkat waktu itu. Sementara saya diangkat sebagai penceramah waktu itu di Kloter 3 Ujung Pandan. Bapak sekalian itu tahun 90. Alhamdulillah sampai pulang tidak apa-apa. Kan itu air Zam-Zam itu, kan saya sudah tahu leper, Kak. Ada dalam buku saya tahu leper positif. Jadi setiap saya minum air Zam-Zam, saya niatkan, ya Allah, berkah Zam-Zam, sembuhkan seluruh penyakitku. Bukan hanya leperku, semua penyakit di badanku, sembuhkan ya Allah. Dengan berkah Zam-Zam, Bismillah, Allahu Akbar. Ternyata 5 tahun kemudian saya diutus kembali ke Makkah, memberikan ceramah. Saya diutus di Pondok Gede waktu itu, Jakarta. Tahun 95. Ya, itu buku yang saya pakai tahun 90 dianjurkan dibawa ke Jakarta. Kamu diperiksa kembali kesehatan, ternyata di situ tertulis positif lever. Tapi hasil darah yang sudah diambil dari sini, ternyata levernya tidak ada, sudah sembuh. Saya juga heran, kenapa saya bisa sembuh? Nah, saya tidak pernah makan obat lever. Tidak pernah makan, hati. Tidak pernah makan obat begitu. Tapi ternyata Zam-Zam itu, pengaruhnya Zam-Zam. Yang selama itu 40 hari kita di Makkah waktu itu. Ya, ini Bapak dan saudara sekalian, luar biasa Zam-Zam itu. Diteliti oleh Profesor Jepang itu 380 pihaknya. Ya, sementara ini Pak, itu le mineral ada tak? Itu 8 pihaknya. Aqua 7,9, tapi Aqua tidak bisa. Menurut Masulama tidak boleh, haram diminum itu. Bukan airnya haram, tetapi harganya. Kan itu nak pakai Israel membeli senjata itu. Nanti umat Islam keuntungannya dalam kan Israel punya itu Aqua itu. Jadi sudah keluar itu keputusan Masyarakat Indonesia, semua produksi Israel jangan ada yang beli. Kue-kuenya, air minumnya, apanya saja, pokoknya semua. Kan itu ada tandanya, itu ada. Kalau air itu ada nano. Kalau ada nano tertulis itu Israel punya. Ya mungkin sekarang sudah dihilangkan nanonya, ya kan? Supaya orang tidak tahu lagi kalau itu Israel, tetap Israel itu. Karena itu sumbernya dari sana. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Ya kita kembali kepada khusyuk salat. Ya, jadi yang paling penting adalah ketika kita salat yaitu memahami arti apa yang kita baca supaya khusyuk betul sembahyang tak. Mulai daripada Al-Fatihah misalnya atau mulai dari Debtita. Kalau tidak salah pernah saya tuliskan itu artinya Al-Fatihah. Sudah pernah saya bagi-bagikan. Jadi kita buka kembali dua-dua pernah saya bagi. Ada itu situ arti daripada surat Al-Fatihah. Tapi ini kan gampang. Walaupun bukan itu banyak dalam Al-Quran itu ada artinya. Kita baca hafal artinya saja itu. Ya, minimal satu Jumat atau 7 hari sudah hafal itu. Baru kita berpindah kepada pengumpul lagi. Ya, apa arti bacaan pengumpul yang kita baca? Seperti kuliah. Makanya Nabi mengatakan, "Faqra'u matassar minal Quran", baca yang gampang saja. Dari Al-Quran jangan baca yang susah. Yang gampang dibaca dan gampang diartikan. Seperti kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun, hai orang kafir. La abdu ma ta'budun, saya tidak sembah apa yang kau sembah. Ya kan begitu artinya. Ya. Wala antum abidun ma'abdan, engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma'abattum, dan mustahil aku menyembah apa yang kau sembah. Dan juga mustahil aku sembah, kau juga sembah. Lakum dinukum walin, bagimu agamamu,
waliyadin dan bagi agamaku. Kan begitu artinya kalau baca kuliah. Makanya kita dianjurkan pelang membaca itu pengumpul sama dengan membaca Fatihah pelang. Jangan terlalu cepat supaya bisa kita masukkan artinya. Ya, guruku mengatakan andai kata ada orang susah mengartikan seperti itu, biar dia pahami, dan pahami saja bahwa artinya seperti ini. Walaupun tidak seperti tadi bahwa dia teratur dengan nama Allah Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Walaupun tidak seperti itu dalam hatinya, tapi dia memahami bahwa Allah Maha Pengasih Penyayang. Ya, diartikan oleh Al-Mukarram Ar-Guta Almarhum Profesor Ki Haji Abdul Qadir Khalid MA. Ya, beliau mengatakan pernah beliau membawakan pengajian tafsir di Takwa di sana. Mungkin di sini pernah juga beliau itu. Ya, karena rumahnya kan di Pasar Cidu sana kalau saya salah sana rumahnya itu. Malah ada masjid bikin beliau guru itu almarhum namanya Masjid Al-Azhar. Jadi Masjid Al-Azhar Kairo kan baru pulang dari Nekasi itu. Ada itu dalam Pasar Cidu, ujung sana bagian utara. Sini saya diundang juga ceramah di sana Bapak sekalian. Beliau itu pernah memberikan pengajian di Takwa. Ya, itu baru bismillah nah bahas itu sudah ada lebih 1 tahun baru bismillah. Begitu mendalamnya beliau punya ilmu. Karena ternyata bismillah itu banyak, itu ada artinya semua. Kenapa harus titik di situ? Ada artinya semua. Ya, bahwa titik itu adalah sperma. Ya kan? Setitik sperma yang menjadi manusia dalam ya perutnya kita istri, melengket di dalam ya di perutnya istri itu. Khalaqal insana min 'alaq itu kan diartikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah keluar ya hidup di dunia, dia harus melewati 3 gigi. 3 gigi. Gigi apa itu? Itu gunung. Itu katanya gunung itu. Gunung akidah. Sinya kan 3 nunya giginya. Jadi gigi pertama adalah gunung akidah. Artinya kalau orang sudah lahir di dunia, ya dia sudah harus belajar akidah dulu tentang ketuhanan. Ya, makanya dulu tuh orang tua kalau nato jatuh jaki manu makelo mi macano tu matoai. Ya, kan saya biasa dengar di buku tuh makelo. Waktu lahir adik saya semua, biasa kita juga ikut-ikuti itu. Apa nak bilang keleng-kelengnya bahasa Makassar, wana lompu konanya. Nanu balas sakaten. Aule nama yang ngaji di Quran talumpu doa. Ada tak? Itu saya bilang hebatnya nyanyi ibu ini. Wana lopokom apa betul berubah itu. Wana lompu konai. Nabalas nama ngaji, nabalas kata ini, awalnya nama ngaji di Quran talumpu doa itu kan akidah di situ. Menerangkan akidah bahwa Quran itu harus dibaca, harus dipelajari sampai tamat 30 juz. Itu caranya orang tua dulu itu luar biasa. Macam itu terlalu macam. Mereka itu Quran banyak, tapi yang saya tahu itu saja. Ya, sehingga saya juga melahirkan anak itu juga kau menyanyikan seperti ibuku dulu. Kalau lahir adik-adikku nyanyikan seperti itu. Akidah itu. Bahkan masih dalam perut sudah dibacakan Al-Quran. Kalau secara syariat itu anak-anak dalam kalau sudah 4 bulan itu, ya kan? Itu sudah mendengar, sudah ada rohnya. Ya, makanya orang tua dulu kalau istri kita hamil, suruh mengaji, perbanyak baca Al-Quran. Ya, terutama surah Yusuf supaya makan-kanjak anakmu naseng. Bisa kan itu Al-Quran kan bisa menjadi doa. Apa sih kita niatkan pada Al-Quran itu yang terjadi bisa menjadi doa. Ya, karena memang di Al-Quran itu banyak di situ. Ya,
surah-surah bisa menyembuhkan penyakit. Termasuk anunazzil minal Qur'ani, kami turunkan Al-Quran ma huwa syifaa'un, yang menjadi obat, wa rahmatul lil menjadi rahmat bagi orang beriman. Ya, seperti termasuk Fatihah juga. Fatihah, makanya Fatihah itu disebut dengan suratul syifa, surah penyembuh. Kalau sama Nabi, kalau ada orang sakit hanya Fatihah saja dibacakan, diberdung ya roh, ya roh pedih Fatihah, pajalah sana. Termasuk saya pribadi, anak-anakku di pesantren kurang lebih 600 orang di sana. Kalau ada yang sakit, ya tidak langsung dibawa ke dokter, dijapi dulu, diobati dulu, dibikinkan air bersuruh minum. Nah ini alhamdulillah besok sudah pergi main bola. Benar, itu malas saja. Kehebatannya itu suratul Fatihah. Ya, dan banyak Al-Quran itu, doa-doa. Nah, jadikan orang menjadi doa. Ya, termasuk laqad ja'akum itu. Biasa kita baca laqad ja'akum. Kalau itu papa lampi umur, diyakini oleh guru tambah dalil, itu papa lampi umur. Dibaca 7 kali sudah salah subuh toh? Minimal 3 kali, tapi bagusnya 7 kali. Surah subuh laqad ja'akum itu 2 ayat terakhir surat Taubah. Matu nak kulis juga dibalai ke buka surat Taubah. Ingka tu surah dia bismillah na. Ya kan? Kurang iro. Langsung mi nak kotero loena pak guru ki nak ko ibaca ro maka lagi a'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabari ala izzatul lillahi wa rasul. Biasa ya pak guru ngomong ni. Ya rupa selenar bismillah. Kenapa tidak ada bismillahnya? Karena itu surat Taubah itu banyak di situ tentang masalah perang, berbicara masalah perang. Makanya tidak dikasih bismillah. Karena ditakutkan orang kafir nanti meniru-niru. Ya, karena bismillah itu biar orang kafir dan barakah itu, barakah gitu. Aku nak baca bismillah. Ya, itu bagus. Makanya tidak dikasih bismillah itu. Karena dalam peperangan nanti kan bisa dikalau umat Islam kalau nak baca tong itu bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ kan pamasi malban Allah Ta'ala. Semua orang kafir bisa nanu kena manir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah sebab pamasin Allah Ta'ala pun makamasa lino. Malah bangi pamasin lino ni pamasin akhir ada sini tambah tepat. Malah berlin betul muka kafir na barakah kita nak kena baca. Ya, ini hadirin yang saya muliakan. Aja seperti itu. Nah, jadi kita baca surah yang pendek. Kalau sesudah Fatihah, apalagi salah sunat, salah sunat itu kan tidak ikut kepada orang banyak ya. Ya kecuali tarawih memang harus ikut karena dianjurkan berjamaah. Sama witir Ramadan itu bisa, tapi kalau witir di Ramadan tidak bisa di berjamaah, dilakukan dengan berjamaah witirnya. Hanya Ramadan karena ikut sama tarawih. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bacalah. Jadi menurut hadis Nabi yang banyak dibaca beliau kalau salah sunat adalah Fatihah kuliah rakaat pertama. Rakaat kedua baca Fatihah dengan Qul huwallahu. Balinnya itu Qul huwallahu kuliah. Satu berbicara tentang kekafiran, ya kan? Satu berbicara tentang kehilasan. Ya, ini Bapak dan Saudara sekalian. Ya, untuk mungkin rakaat kedua, 2 rakaat pertama qabliyah Isya, umpama kita Fatihah baru baca kuliah. Ya, rakaat kedua Fatihah Qul huwallahu. Nanti ba'diyahnya baca Fatihah dengan Al-Falaq. Ya, kemudian rakaat kedua Fatihah An-Nas. Begitu caranya, seling-selingi. Ya, sama dengan duhur. Qabliyah duhur baca Fatihah kuliah. Dan kedua Fatihah Qul huwallahu. Ba'diyah duhur Fatihah Al-Falaq. Ya, seperti itu saja kita lakukan. Dan itu paling banyak baca Nabi itu surah-surah pendek seperti itu.
Hanya Nabi kadang kalau membaca kuliah, beliau mengulang-ulang sampai 17 kali. Ya, hanya melihat situasinya saja. Ya, kalau mau di kamar misalnya, tentu Nabi tidak banyak membaca. Mungkin hanya 3 kali, 5 kali, 7 kali baca kuliah. Ya, kalau maksudnya itu rakaat kedua Fatihah qul huwallah, baca qul huwallah mungkin 7 kali, 9 kali, 11 kali. Ya, kalau kita kan 1 kali tak lumayan. Karena mereka tahu dia baca bangun, mereka tuh sampai dia baca bangumpu. Dia lagi bangumpu jadi kan rugi ini. Menurut hadis Nabi, ya, mangkar Al-Quran atau Allah Ta'ala bikulli harfin hasanah. Siapa membaca Al-Quran, maka Allah memberikan pahala 1 huruf 1 kebaikan. 1 huruf 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, 1 kebaikan itu nilainya 10 pahala. Jadi 1 huruf berarti 10 pahala. Membaca Bismillahirrahmanirrahim saja 19 hurufnya dikali 10 itu kan 190 pahala. Ini baru bismillah. Ini di luar salat. Kalau dalam salat 20 pahala 1 huruf. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim bukan 190 tapi 380 pahala 1 huruf. Kalau dalam salat begitu hebatnya itu, Pak. Al-Quran dibaca dalam salat dapat 2 kali. Nah, sama dengan orang yang ada wudunya membaca Al-Quran, itu 10 pahalanya 1 huruf. Dan ada wudu bisa juga hanya 5 pahala 1 huruf. Dibedakan itu supaya orang rajin pakai wudu ketika mengaji. Jangan nanti masalah baru pakai wudu. Ya, tetap kita dianjurkan berwudu kalau kita mau mengaji. Ya, ini Bapak dan Saudara sekalian. Tapi ulama mengatakan berwudu untuk mengaji itu hanya disunatkan. Iya, betul nak kau dega jenet tak budi moto. Yang penting jangan sentuh Al-Quran. Ya kan aku mengaji Quran baca kayak apa mana ni. Apalagi asing ibu-ibu nak kuasai itu ibu asing itu nasi manang. Nak lagi. Kuma kuri asing apa mana itu. Ya, karena dia hampir setiap malam Jumat membaca Yasin. Apalagi kalau pengajian mereka itu baca Yasin secara berjamaah dan itu disunatkan. Menurut Ahlussunnah Jamaah disunatkan orang mengaji bersama-sama, bukan hanya Yasin. Ya. Semua Al-Quran kalau bisa kita baca bersama-sama itu lebih afdal. Sampai Al-Waqi'ah misalnya atau An-Najm idza hawa, ya kan? Atau Tabarakalladzi dibaca bersama-sama itu afdal. Karena ada sekarang aliran sesat selalu membeda-bedakan. Nah, bedakan, salah-salah ke orang membaca Yasin. Syukurlah kalau orang bisa baca Yasin daripada tidak pernah mengaji. Mana lebih baik? Ada perempuan masuk pengajian, ikut membaca Yasin, walaupun dia awalnya tidak tahu kan, tapi setelah berkali-kali ikut nasi maturo. Nah, apa yang waktu Yasin? Mana lebih baik daripada tidak pernah mengaji? Nah, ini tidak ada logikanya orang seperti ini. Sahabat tadi mau itu tidak ada logikanya. Jangan lihat pembungkusnya, lihat isinya apa itu di dalam. Nah, ini hadirin yang saya muliakan. Bagus itu. Kalau orang bersama-sama membaca Al-Quran, apakah Yasin atau surah-surah yang lain, itu turun malaikat itu, Pak. Menurut hadis Nabi, turun malaikat itu. Ya. Kenapa? Karena gembiranya melihat orang-orang bersama-sama baca Yasin. Atau dia pengajian misalnya, seperti pengajian ibu-ibu setiap bulan ada pengajiannya. Turun malaikat itu. Wa annal malaikata laja apa? Sesungguhnya malaikat itu ya, dia hamparkan sayapnya di atasnya orang-orang yang ikut pengajian itu. Ya, dihamparkan sayapnya karena gembiranya melihat orang-orang seperti itu. Ya, artinya dipayungi malaikat, dipayungi istilahnya. Nah, ketupan dipayungi dengan sayapnya malaikat di atas kepala orang-orang hadir pengaji seperti kita di sini, Pak. Ini pengajian maghrib dipayungi oleh malaikat itu.
Ridal lima talaba, karena malaikat sangat gembira melihat kita berkumpul-kumpul belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi itu jadi bagus dipahami artinya bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat. Itulah kunci pertama menurut Profesor Dr. Muhammad Yunus Ema dalam buku fikihnya. Usahakan tapi baca hafal secara berdikit-dikit. Ya mungkin dalam 1 bulan sudah bisa itu. Sudah bisa kita hafal semua artinya. Ya, karena kita salat 5 kali 1 hari. Salat wajib, salat sunatnya lebih banyak lagi. Salat sunat itu kan banyak Pak, banyak sekali. Ya mungkin ada sampai 40 rakaat itu, macam-macam salat sunat. Kalau wajib hanya 17 rakaat. Ya 17 rakaat saja kalau wajib, tapi sunat itu mungkin lebih 40 rakaat semuanya. Kalau kita melakukan secara keseluruhan. Karena salat sunat rawatib saja, yang dimaksud rawatib salat sunat yang ikut sama salat wajib itu 22 rakaat, isna wa asyrin. Ya, ada 22 rakaat semuanya menurut Profesor Muhammad Yunus MA. Ya, 22 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Sudah berapa? 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya, 8 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 10. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, 4 rakaat sebelum asar. Itu saja, 22 rakaat. Ya, ini Bapak sekalian menurut dalam bukunya Profesor Muhammad Yunus Ema. Itu Muhammad Yunus ya gurunya Buya Hamka. Simpan Pak Guru Buya Hamka di Padang Panjang dulu. Karena waktu beliau itu ke Mesir kan tahun 800-an dia ada di Mesir. Profesor Muhammad Yunus Ema. Waktu itu Buya Hamka belum lahir. Ya, belum lahir Buya Hamka waktu itu. Sampai sudah ustaz di Padang Panjang di Sumatera, baru lahir itu. Dia sempat ajar semua itu. Buya Hamka masih kecil dulu. Ini kalau kita melepas tahun 800-an juga, tapi di Makkah beliau perguruan Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Ya, pesantrennya Profesor Dr. ya Muhammad Al-Maliki Al-Hasani itu di Makkah itu ada pesantrennya beliau itu. Ini ulama Mesir, salah seorang daripada cucu Nabi. Jadi itu pesantren aslinya di Makkah masih ada itu. Masih ada di sana itu, Pak. Hanya tidak seramai dengan pesantrennya Wahabi. Karena Wahabi itu ditunjuk oleh pemerintah. Karena memang pemerintah Wahabi di Makkah. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Semenjak Raja Salman datang Indonesia itu berubah di sana. Sudah mengganti itu mazhabnya. Tidak lagi dipakai mazhab Wahabi di sana. Kenapa? Raja Makkah merasa tertipu selama ini. Pantas orang Arab tidak bisa bersatu karena Wahabi itu kan aliran keras. Dan mereka itu tidak segan-segan mengkafirkan saudaranya. Antara Yamin dengan Suriah. Sama-sama muslim. Ya. Saling mengkafirkan. Bayangkan. Makanya mereka bertempur, ditembak pada Sallam Sunamuno ya. Karena itu Wahabi di sana ajarannya keras sekali. Nah, inilah membuat mereka tidak bisa bersatu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tapi setelah Raja Salman datang Indonesia belajar, karena mereka itu datang ke mari ditanya, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita datang Indonesia 1.500 aparat, Pak. Bapak kemari. Katanya kita mau belajar Islam sama Indonesia. Coba orang Makkah belajar sama Indonesia. Kenapa? Di Makkah tidak ditemukan Islam yang sebenarnya. Di sana orang baku bunuh-bunuh, sedikit ditembak, ya kan? Antara Irak dengan Iran tembak-tembak, yang mau tahu masalah surah. Tapi setelah itu kan akibat daripada ajaran Wahabi yang sesat ini. Tapi lucunya sekarang ustaz-ustaz di Sulawesi baru kembangkan. Pak aja nih asal dah kembangkan. Ini menjadi masalah.
Itu yang tidak mau bermaulid ismat. Saya rasa ini sajalah Bapak Ibu sekalian. Maaf. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi kajian diberkahi Allah. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.